Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita pada kitab Syarah Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada pembahasan bagaimana minggu kemarin, yaitu pada muqaddimah yang ketiga sebelum kita masuk pada inti kitab ini, yaitu pembahasan tentang Al-Hanifiyah atau agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kita akan baca dulu matan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi al-usul as-salasah. Beliau berkata, i'lam arsyadakallaha li ta'atihi. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah memberikanmu petunjuk, hidayah untuk mentaatinya. Annal hanifiyata. Bahwasanya yang namanya hanifiyah. Millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu? Anta budallaha wahdah mukhlisan lahuddin, yaitu engkau menyembah Allah satu-satunya dalam keadaan mengikhlaskan hanya untuk Allah seluruh agama, seluruh amalan. Ya. Kenapa di sini Syekh Muhammad membawakan tentang Al-Hanifiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, supaya orang tahu, karena semua dari tiga agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, itu tiga-tiganya mengklaim bahwasanya mereka adalah pewaris dari Abrahamic faith, ya, agamanya Nabi Ibrahim. Tapi di sini beliau jelaskan bahwasanya agamanya Nabi Ibrahim itu bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar klaim. Agamanya Nabi Ibrahim adalah mengikhlaskan seluruh perbuatan amalan hanya untuk Allah satu-satunya. Kemudian lanjutannya, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah taala, dan dengan hal itulah, yaitu dengan Al-Hanifiyah, dengan agamanya Nabi Ibrahim itulah amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan menciptakan manusia untuk hal tersebut. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah. Wa makna ya'buduni, di sini kan aslinya liya'buduni, nah, harokat terakhir ini kasrah, aslinya ya'buduni begitu. Wa makna ya'buduni, dan makna dari ya'buduni, menyembah aku, adalah yuwahhiduni, mentauhidkanku. Kita lihat penjelasan dari Syekh Utsaimin. Wa bidzalika amarallahu jami'an, dan dengan itulah Allah memerintahkan semua manusia. Maksudnya bagaimana? Ai bil hanifiyati wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddina amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Itu dengan agamanya Nabi Ibrahim itulah. Agama Nabi Ibrahim itu apa? Tadi mengikhlaskan, memurnikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Dengan itulah, dengan menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan hanya bagi Allah seluruh amalan,
Allah itu memerintahkan semua manusia wa khalaqahum laha, dan Allah ciptakan mereka untuk tujuan itu. Jadi tujuan kita diciptakan adalah supaya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalna min qablika, dan tidaklah kami utus sebelummu hai Muhammad mir rasulin, dari para rasul, dari rasul-rasul yang lain, illa melainkan nuhi ilaihi, kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana fa'budun. Apa yang diwahyukan kepada Allah pada setiap rasul sebelum Rasulullah, seruannya sama. La ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah melainkan aku, maka sembahlah aku. Jadi seruan atau perintah Allah Subhanahu wa taala kepada semua rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu sama. Tidak terkecuali Nabi Ibrahim. Wa bayyana Allah azza wa jalla fi kitabih annal khalqa innama khuliqu lihada. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kitabih, di dalam Al-Qur'an, annal khalqa, bahwasanya al khalqa semua makhluk, innama hanyalah, khuliqu mereka diciptakan, lihada untuk tujuan ini. Untuk tujuan menyembah Allah. Itulah agamanya Nabi Ibrahim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah aku, mentauhidkan aku, kata Allah. Nah, inilah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini agama kita memang agama warisan, ya. Warisan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian wa makna ya'buduni yuwahhiduni, dan makna dari ayat tadi illa liya'budun adalah yuwahhidun, supaya mereka mentauhidkan aku. Kita lihat syarahnya. Yakni at-tauhida min makna al-ibadati wa illa faqad sabaqa laka makna al-ibadati wa ala ayyi syai'in tutlaku wa annaha ammu min mujarradit tauhid. Yakni yang dimaksud dengan tauhid yang termasuk dari makna ibadah. Jadi tauhid tadi adalah tauhid yang masuk pada makna ibadah. Wa illa, kalau tidak, faqad sabaqa laka makna ibadah. Sungguh telah berlalu, sungguh telah lewat penjelasannya tentang makna ibadah. Kemarin ibadah sudah selesai, ya, secara umum dan secara khusus. Wa ala ayyi syai'in tutlaq, dan atas makna manapun ibadah tersebut disematkan, wa annaha, tetap saja ibadah itu a'ammu, lebih luas maknanya, min mujarradit tauhid, daripada sekedar tauhid. Jadi ibadah itu maknanya lebih luas cakupannya daripada tauhid. Kemudian kata beliau, wa'lam annal ibadata nau'an. Ketahuilah bahwasanya ibadah itu ada dua macam. Ada dua jenis. Yang pertama adalah ibadatun kauniyatun. Nah, ini perhatikan. Ibadah itu kan artinya tunduk, patuh. Ketundukan dan kepatuhan itu ada dua macam. Yang pertama ibadatun kauniyatun. Ibadah, ketundukan, kepatuhan yang sifatnya kauni. Itu apa? Wa huwal khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni. Itu tunduk, patuh pada perintah Allah yang sifatnya kauni. Yang sifatnya kauni. Maksudnya gimana? Perintah Allah itu ada dua. Perintah Allah itu ada dua. Yang pertama ada namanya perintah Allah yang sifatnya kauni. Yang kedua adalah perintah Allah yang sifatnya syar'i. Perhatikan, jadi perintah Allah ada dua. Yang pertama yang sifatnya kauni. Yang kedua yang sifatnya syar'i. Perintah Allah yang syar'i itu yang kayak apa? Allah memerintahkan untuk tauhid. Allah memerintahkan untuk sholat. Allah memerintahkan untuk puasa, Allah memerintahkan untuk zakat, haji, dan sebagainya. Itu namanya perintah Allah yang sifatnya syar'i atau syariat. Yang kedua, ya yang ini maksud di sini adalah perintah yang sifatnya kauni. Kauni itu apa? Alami. Perintah yang sifatnya kauni, alami. Contohnya bagaimana?
Allah Subhanahu wa taala perintahkan alam semesta untuk gelap, maka digelap. Allah perintahkan kepada satu makhluk supaya dia sehat, maka dia sehat. Allah perintahkan satu makhluk untuk sakit, dia sakit. Allah perintahkan satu makhluk untuk dia sengsara, dia sengsara. Nah, itu namanya perintah Allah yang sifatnya kauni. Kita lihat, wahadihi syamilatun li jamil khalqi. Dan perintah Allah yang sifatnya kauni ini mencakup semua makhluk. La yakhruju anha ahadun. Nggak ada yang bisa keluar dari perintah Allah ini. Satu orang pun nggak ada. Kenapa? Karena perintah Allah ini sifatnya kauni. Allah perintahkan, matahari tenggelam deh. Bumi berhenti berputar misalkan, berhenti berputar. Allah perintahkan supaya bumi ini kena bala, kena wabah. Satu bumi kena wabah. Jadi nggak ada satupun yang bisa keluar dari perintah Allah yang sifatnya ini. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In tidaklah kullu setiap man, apa saja yang ada di langit dan di bumi, melainkan datang kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan sebagai hambanya Allah. Jadi semua ini adalah hambanya Allah, tunduk pada perintah dan larangan Allah. Fahiyya syamilatun lil mu'mini wal kafir. Maka perintah Allah ini mencakup baik mukmin maupun kafir, karena nggak ada yang bisa mengelak. Orang kafir disuruh mati, ya mati dia. Tapi saya kan bukan orang Islam, ya Allah, saya nggak mati dulu, nggak bisa. Allah perintahkan orang kafir untuk hidup, sembuh, dia sembuh dia. Nggak bisa dia mengelak. Wal birri wal fajir. Dan juga mencakup orang yang taat dan orang yang fajir, yang bermaksiat. Ini perintah Allah yang sifatnya kaum. Atau ibadah yang sifatnya kaum. Wasani yang kedua ibadatun syar'iyatun, ibadah yang sifatnya syar'i, ibadah ketundukan yang sifatnya syar'i. Itu apa? Wahil khudu'u li amrillahi ta'ala asyar'i, itu tunduk patuh kepada perintah Allah yang sifatnya syariat. Perintah dan larangan. Tadi Allah memerintahkan sholat, Allah memerintahkan bertauhid, Allah memerintahkan untuk puasa, zakat, dan seterusnya. Itu perintah Allah yang sifatnya syar'i. Wahia, dan ibadah ini khosotun biman atau Allah Ta'ala wattaba'a ma ja'at bihi rusul. Ini khusus bagi siapa saja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa saja yang dibawa oleh para rasul. Jadi ini khusus bagi mukmin. Kalau nggak mukmin dia nggak akan dia tunduk pada perintah Allah yang sifatnya syar'i. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Contohnya dari firman Allah Ta'ala, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman alladzina, yang mana mereka tuh yamshuna, berjalan, 'alal ardi, di atas muka bumi ini, hauna, dalam keadaan rendah hati. Ini adalah hamba-hamba Allah yang tunduk pada perintah Allah, ibadah kepada Allah dalam keadaan ibadahnya itu ibadah syar'i. Fanau'ul awwalu, maka jenis ibadah yang pertama, ibadah yang sifatnya kauni tadi, la yuhmadu alaihil insanu. Seorang itu enggak terpuji, enggak dipuji di atas ibadah tersebut. Kenapa? Li'annahu li ghairi fi'lihi. Karena dia melakukan ketundukan itu bukan dengan kehendak dia, bukan dengan perbuatan dia itu sendiri. Lakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu. Akan tetapi kadang dia terpuji atas sesuatu yang dia lakukan. Contohnya apa? Min syukrin indar rakhai wa sabrin alal bala. Contohnya misalkan dia bersyukur ketika dapat nikmat. Di perintah Allah, Allah memerintahkan seorang hamba supaya dia itu dapat rezeki 2 miliar misalkan satu hari. Maka dia dapat pasti rezeki 2 miliar. Mau bagaimana dia nggak bisa ngelak. Ya udah, saya ngelak gimana dapat rezeki 2 miliar, nggak bisa. Maka dia bersyukur ketika itu, maka dia terpuji. Asalkan bersyukur. Wasobrin alal bala, dan bersabar kalau dapat bala atau musibah. Bi khilafin nau'ifani, ini berbeda dengan ibadah yang kedua tadi, ibadah syar'i tadi. Maka fa innahu yuhmadu alaihi, dia terpuji atasnya. Nah, itu tentang ibadah. Kemudian kata beliau, wa'du ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Kemudian
Wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Wa huwa da'watu ghairihi ma'hu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata Syekh Muhammad, beliau mengatakan, lihat di sini matannya, wa'dhamu ma amarallahu bihi, dan sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid. Apa itu tauhid? Ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Nah, kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. At-tauhidu lughatan masdaru wahada yuwahidu. Tauhid secara lughah, secara bahasa, itu adalah masdar dari wahada yuwahidu. Fi'il fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Wahada yuwahidu tauhidan. Dan seterusnya ya. Yang udah belajar tasrif, insya Allah paham lah. Itu keistimewaan yang udah belajar tasrif ya. Ketika ngomong begini dia paham maksudnya apa. Apa itu? Ay ja'ala syai'a wahidan. Wahada yuwahidu itu artinya adalah menjadikan sesuatu itu esa atau tunggal. Menjadikan sesuatu itu esa atau tunggal. Wahada la yatahaqqaqu illa binafyin wa isbatin. Dan proses menjadikan sesuatu itu esa atau tunggal itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Itu dengan nafi dan isbat. Dengan meniadakan, menghilangkan, dan menetapkan. Itu semua ya, semua. Ini kita bicara bahasa, belum bicara secara syariat. Kalau kita mau menjadikan sesuatu itu esa atau tunggal, maka itu dengan dua cara. Pasti ini semua, apa aja. Itu dengan proses menghilangkan dan proses menetapkan. Itu apa? Nafyul hukmi amma siwal muwahhadi wa itsbatuhu lahu. Itu dengan menghilangkan, meniadakan satu hukum dari selain yang diesakan atau ditunggalkan. Paham ya? Menghilangkan sebuah hukum atau sebuah sebuah istilah dari segala apa saja yang diesakan. Dan menetapkan yang dihilangkan tadi kepada yang diesakan tadi. Nah, itu secara bahasa seperti itu. Famasalan nakulu, contohnya kita katakan innahu la yatimmu lil insani tauhidu hatta yashhada alla ilaha illallah. Contohnya bahwasanya seseorang itu tidak akan sah tauhidnya hingga dia bersyahadat la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Fa yunfi al-uluhiyata amma siwallah. Maka dia menghilangkan, meniadakan hak disembah, nah ini hukumnya, hak disembah dari apa saja selain Allah, wa yuthbituha lillahi wahdah. Kemudian dia menetapkan hukum tadi, hukum hak untuk disembah hanya untuk Allah satu-satunya. Itu namanya proses menjadikan sesuatu itu tunggal atau esa. Selalu dengan proses itu. Kalau nggak melalui proses itu, maka nggak sah mengesakan atau menunggalkan sesuatu tersebut. Semuanya ini berlaku untuk semuanya ya, ini berlaku untuk semuanya. Kalau kita mau menjadikan sesuatu itu tunggal, maka itu prosesnya seperti itu. Misalkan ada suami punya istri gitu. Kamu satu-satunya istri saya gitu kan. Berarti dia menafikan hukum istri dari perempuan selain istrinya dan menetapkan hukum istri bagi perempuan saja, satu-satunya perempuan yang dia nikahi. Itu gambaran pendekatannya seperti itu. Itu secara bahasa. Wa fil istilahi, dan secara istilah arrafahu al-muallifu, penulis itu memberikan ta'rif, memberikan definisi biqaulihi dengan perkataan beliau at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Itu maksudnya bagaimana? Anta'budallaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'an. La tusyriku bihi nabiyan mursalan wala malakan muqarraban. Itu kamu menyembah Allah satu-satunya, tidak berbuat syirik, tidak mempersekutukan Allah dengan satu apapun. La tusyriku bihi. Sesuatu apapun itu apa saja. Kita enggak mempersekutukan Allah kepada nabi yang diutus, wala malakan muqarraban, tidak juga malaikat yang dekat kepada Allah, wala roisan, tidak pula kepada rois, pemimpin, wala
malikan, tidak pula kepada raja, wala ahadan minal khalqi, tidak pula kepada seorang pun dari makhluknya. Kenapa? Karena ada yang nyembah raja, nyembah pemimpin. Contohnya umatnya Fir'aun, itu kan nyembah raja. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadah. Akan tetapi kamu esakan dia, kamu tunggalkan dia. Prosesnya tadi kayak gitu ya. Kita esakan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya bil ibadah, dengan dalam hal ibadah. Nah, hukumnya ini, hukumnya ibadah tadi. Mahabbatan wa ta'ziman, dengan kita mencintai Allah dan mengagungkan Allah. Warahbatan warahbatan, dan juga dengan berharap dan takut kepada Allah. Wa muradu syaihi rahimahullah at-tauhidul ladzi bu'itsatir rusulu li tahqiqihi. Maka yang dimaksud oleh Syekh Muhammad di sini adalah tauhid yang para rasul diutus untuk membawa atau merealisasikan tauhid tersebut. Li'annahu huwallazi hasala bihil ikhlalu min aqwamihim. Karena tauhid ibadah inilah yang terjadi ikhlal, pertengkaran atau pertentangan dari kaumnya para rasul. Artinya terjadi pertentangan, terjadi perselisihan antara para rasul dan kaumnya itu pada poin apa sih? Gitu. Itu pada poin tauhid ibadah. Kalau yang lain sebenarnya tidak. Yang lain mungkin ada tapi tidak separah pertentangan dalam tauhid ibadah. Karena kenapa? Karena para nabi itu pasti membawa ajaran kebaikan. Gitu. Ajaran kebaikan. Ajaran kebaikan itu semuanya pasti diterima dengan tanpa tanpa embel-embel, secara mungkin dalam tanda kutip kemanusiaan gitu. Tapi akan terjadi perselisihan dalam tauhid ibadah. Kalau kita bilang seandainya para nabi dan rasul bilang cuma memerintahkan untuk taat kepada orang tua dan sebagainya, itu semua orang itu nggak akan menolak karena itu universal, itu universal. Tapi ketika para nabi dan rasul bilang kamu jangan nyembah berhala, kamu jangan nyembah tuhan-tuhan palsu, sembah Allah saja, pasti terjadi perselisihan, pertentangan. Nah, itulah tauhid yang dimaksud itu di situ. Kemudian kata beliau, wa hunaka ta'rifun ammu litauhid. Dan di sana ada definisi tauhid yang lebih umum, lebih luas, yaitu apa? Wa huwa ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang khusus hanya untuk Allah. Nah, itu tentang tauhid. Kemudian kata beliau, wanwa'u tauhidi salah satu. Nah, sekarang jenis tauhid itu apa saja? Macam-macam tauhid itu ada tiga. Ada tiga jenis. Ini dari mana dalilnya? Istiqra. Istiqra itu penelitian. Sebagaimana para ulama bahasa kemudian membagi kata dalam tiga. Isim, fi'il, huruf. Kok ada isim, fi'il, huruf dari mana? Penelitian. Oh, diteliti ternyata ada tiga ini tuh. Nah, begitu. Yang pertama al-awalu tauhid rububiyah, itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa dalam hal menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. Nah, ini semua saya rasa mengakui ini. Allah itu satu-satunya yang menciptakan, Allah itu satu-satunya yang memberikan rizki, Allah satu-satunya yang merajai, menguasai, Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kayaknya ini semua mengetahui. Qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu. Artinya segala sesuatu ini ciptaan Allah. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta ghairullah selain Allah yang pencipta tersebut memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Ini istifham ingkari. Tentu jawabannya tidak ada. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah melainkan dia.
Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang di tangannya lah al-mulku, segala kerajaan. Nah, ini juga tauhid rububiyah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah hanya milik Allah lah hak menciptakan dan mengatur alam semesta. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ini tauhid yang pertama. Ini enggak terjadi pertentangan. Yang pertama ini jarang terjadi pertentangan. Nah, yang kedua adalah tauhidul uluhiyati. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tadi tauhid rububiyah, sekarang tauhid uluhiyah. Itu apa? Ifradullah subhanahu bil ibadati. Mengesahkan Allah dalam hal peribadatan. Bagaimana bentuknya? Bi an la yattakhidal insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Itu contohnya dengan seseorang itu menjadikan bersama Allah itu satu oknum yang dia sembah oknum tersebut dan dia taqarrub kepada oknum tersebut sebagaimana dia menyembah Allah dan taqarrub kepada Allah. Jadi dia tidak menjadikan di samping Allah, selain Allah itu ada satu oknum yang dia sembah dan dia dekati, dia taqarrub kepadanya, sebagaimana dia menyembah Allah dan taqarrub kepada Allah. Itu ditiadakan. Itu tauhid yang kedua. Asal itu jenis tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma' was sifat. Apa itu tauhid asma' was sifat? Ini takrifnya agak panjang, definisinya agak panjang. Yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu. Yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, bima pada hal-hal yang sama bihi nafsahu wa wasofa bihi nafsahu. Yang pada hal-hal yang Allah sebut, Allah namakan dirinya dengan nama tersebut, wa wasofa bihi nafsahu, dan Allah sifati dirinya dengan sifat tersebut. Jadi Allah kan punya nama dan sifat. Allah punya nama-nama dan sifat-sifat. Kita mentauhidkan Allah, kita mengesahkan Allah, kita memurnikan hanya untuk Allah nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah tersebut sebagaimana Allah namakan dirinya dan sifati dirinya. Atau ala lisani rasulihi, atau melalui lisan rasulnya. Rasulullah sifati Allah seperti itu, kita terima. Wadhalika, dan itu caranya bagaimana? Caranya kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah namai dan Allah sifati pada dirinya sendiri. Wadhalika bisbati ma asbatahu, yaitu dengan menetapkan apa yang Allah tetapkan. Wa nafyi ma nafahu, dan menghilangkan, meniadakan apa yang Allah tiadakan. Kenapa? Karena sifat itu ada dua. Sifat yang sifatnya subutiyah, sifat yang sifatnya manfiyah. Sifat yang subutiyah itu Allah tetapkan. Allah itu maha merajai, Allah itu maha kuasa, Allah itu, dan seterusnya. Allah maha rahman, maha rahim. Itu namanya sifat subutiyah, Allah tetapkan. Yang kedua ada namanya sifat manfiyah. Sifat yang Allah tiadakan. Sebagaimana dalam surat ayat kursi. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu namanya sifat manfiyah. Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur. Ada tidaknya, tidak mengantuk, tidak tidur. Tidak beranak, tidak diperanakan dalam surat Al-Ikhlas dan seterusnya. Itu namanya manfiyah. Maka caranya kita tetapkan apa yang Allah tetapkan dan kita hilangkan apa yang Allah hilangkan. Min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Nah, ini definisi kata-kata masing-masing ini penting ya. Perhatikan. Tanpa mentahrif. Tahrif itu apa? Tahrif itu mengubah. Baik mengubah lafal maupun mengubah makna. Mengubah lafal maupun mengubah makna. Karena kita tahu maknanya, tapi kita tidak tahu kaifiyahnya, tata caranya, urut-urutannya itu kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma sekedar maknanya.
Yang kita tahu cuma sekedar maknanya. Contohnya lafal istawa. Istawa. Kita tahu maknanya ala wartafa'a, tinggi dan di atas, sudah. Tata caranya gimana kita nggak tahu. Nah, itu namanya menetapkan sifat Allah tanpa tahrif, tanpa mengubah lafal. Istawa dijadikan istaula, atau tanpa mengubah makna dari sifat tersebut. Contohnya sifat Rahman, harusnya pemilik rahmat dijadikan irodah. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki sifat rahmat, tapi punyanya sifat irodah. Irodatul khair, irodatul in'am, berkehendak untuk memberikan kebaikan, itu namanya rahmat. Nah, itu namanya mengubah makna. Wala ta'tilin, tidak pula melakukan taktil. Taktil itu mengosongkan makna. Mengosongkan makna. Artinya Allah punya sifat ini, tapi kita nggak tahu maknanya. Tapi kita nggak tahu maknanya. Itu namanya taktil. Mengosongkan makna. Ya, kita artinya nggak ada. Jadi Allah punya sifat tertentu, tapi nggak ada artinya. Sifat Rahman apa artinya? Nggak ada. Sifat Rahim apa artinya? Nggak ada. Itu namanya taktil. Kemudian wamin ghairi takyif. Nah, ini yang banyak salah nih. Takyif. Takyif ini jangan diartikan membagaimanakan. Salah. Takyif itu artinya ta'yinu kaifiyatis sifat. Takyif itu ta'yin kaifiyah sifat. Menentukan tata cara sifat Allah itu kayak apa. Itu yang nggak boleh. Sifat tata caranya kita tentukan, oh Allah istawa alal arsh, Allah itu tinggi berada di atas arsh, itu caranya begini begini begini, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Maknanya kita tahu tapi tata caranya nggak tahu. Nah, wala tamtsilin, juga nggak boleh melakukan tamtsil. Tamtsil itu menyerupakan dengan makhluk. Oh Allah itu ala wartafa itu sebagaimana seorang begini-begini. Nah itu nggak boleh. Itu juga nggak boleh. Jadi yang banyak salah ini saya lihat takyif ini. Bahkan beberapa dai, beberapa ustadz besar itu kadang mengartikan takyif itu membagaimanakan. Bila kaifa itu dengan tanpa bertanya bagaimana. Bukan, tapi menentukan tata cara. Bisa dipahami ya, takyif itu menentukan tata cara. Kemudian wa muradul muallifi huna tauhidul uluhiyah. Kemudian yang dimaksud oleh Syekh Muhammad di dalam matan itu apa sih? A'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid. Tauhid yang dimaksud yang mana? Tauhidul uluhiyah. Adalah tauhid uluhiyah yang kedua tadi. Wa huwallazi dhalla fihil musyrikun. Yang mana orang-orang musyrik itu sesat di situ. Sesat di tauhid uluhiyah tadi. Alladzina qatalahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wastabaha dima'ahum wa amwalahum wa ardahum wa diyarahum wa sabba nisa'ahum wa dzurriyyatahum. Yang orang-orang musyrik sesat di sana, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerangi mereka, membolehkan darah dan harta mereka, kemudian negeri-negeri mereka, ardo diyar di sana, wa sabba nisa'ahum wa dzurriyyatahum, dan menawan wanita dan anak-anak mereka. Waqtaru ma yu'alijur rusulu aqwamahum ala hadan nau'i minat tauhid. Dan mayoritas tauhid yang yu'alijur rusul, yang para rasul perbaiki kaumnya, itu macam tauhid yang kedua tadi, yaitu tauhid uluhiyah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, apa seruannya? Anibudullah, sembahlah Allah, wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid. Maka kata beliau, fal ibadatu la tasihhu illa lillahi azza wa jalla. Ibadah itu enggak sah kecuali ditujukan hanya untuk Allah. Enggak boleh ibadah kepada selain Allah, enggak boleh. Nanti akan diterangkan ibadah itu macam-macamnya apa saja. Nah, dari sekian macam ibadah itu enggak boleh diterangkan kepada selain Allah, itu enggak boleh. Waman akhalla bihadat tauhidi fahuwa musyrikun. Siapa saja yang akhalla, yang dia itu mengingkari terhadap tauhid ini, fahuwa musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir. Wa in aqarra bi tauhidir rububiyyati wasma'i wasifat. Meskipun dia menetapkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Nah, lihat. Makanya kenapa dalam pelajaran tauhid, dalam pelajaran akidah, didahulukan tauhid
uluhiyah dibandingkan tauhid asma wa sifat, itu karena meskipun orang itu benar dalam tauhid asma wa sifat, tapi salah dalam tauhid uluhiyah, maka dia sesat, bahkan musyrik kafir. Bahkan musyrik kafir. Orang salah dalam sebagian tauhid asma wa sifat, sebagian besar bahkan dalam tauhid asma wa sifat, dia tidak akan sampai pada derajat kafir. Paling banter sesat atau melakukan bid'ah. Hampir-hampir jarang sekali itu sampai derajat kafir, itu jarang kalau sesat dalam asma wa sifat. Berbeda dengan tauhid uluhiyah. Dia bisa sesat di situ, maka dia kafir. Walau farodo anna rojulan yukiru iqraran kamilan bitauhidir rububiyyati wasma'i wa sifat, seandainya kita beri contoh, maksudnya ada seorang dia menetapkan, mengakui dengan penetapan yang sempurna dengan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Dia mengakui Allah itu penciptanya, pemberi rizki, pengatur, rajanya dan sebagainya. Dia juga tauhid asma wa sifatnya lurus. Dia tahu Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Istawa dan seterusnya. Dia benar di situ. Lakinnahu yadhhabu ilal qabri. Tapi dia pergi ke kuburan. Faya'budu sahibahu. Dia menyembah penghuni kuburan tersebut. Au yandurulahu, atau nadar kepadanya kurbanan dengan kurban yataqarrabu bihi ilaihi, dengan untuk tujuan bertakarub kepadanya, fa innahu musyrikun kafirun, maka dia musyrik kafir, khalidun finnar, kekal di dalam neraka. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah haramkan atasnya surga dan tempat kembalinya ada neraka, dan tidaklah ada bagi orang zalim, maksudnya orang musyrik, itu seorang penolong pun. Jadi itu alasan kenapa tauhid asma wa sifat itu ditaruh di belakang. Karena lebih penting tauhid uluhiyah. Maka insya Allah nanti kalau kita selesai belajar silabus kita di Yayasan Muda Berbagi itu selesai tentang tauhid ibadah, insya Allah kita akan beranjak ke tauhid asma wa sifat. Kalau ada kesempatan dan ada waktunya. Wa inna makana tauhidu a'dhama ma amarallahu li'annahu al-aslul ladzi yanbani alaihi dinu kullu. Kenapa tauhid itu adalah sebesar-besar perintah Allah? Hanyalah tauhid itu sebesar-besar perintah Allah, li'annahul aslu, karena tauhid itu adalah fondasi. Alladzi yanbani alaihi dinu kulluhu, yang mana semua agama itu dibangun di atasnya. Namanya fondasi itu ya dibangun pertama kali, nggak mungkin ada orang bangun rumah itu kemudian nyusun atapnya dulu, itu nggak ada. Ya nggak ada. Itu orang kurang kerjaan. Kamu ngapain bikin atap, nggak ada tembok, nggak ada fondasinya? Ya pengen aja, nggak bisa. Itu dikira orang gila. Ya. Walihada bada'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dakwah dengan tauhid. Fid da'wati ilallah, dalam dakwahnya kepada Allah. Wa amara man arsalahu lid da'wati ayyabda'a bihi. Dan Rasulullah pun memerintahkan, menyuruh kepada orang yang beliau utus untuk berdakwah supaya apa? Memulai dakwahnya dengan tauhid. Sebagaimana kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Jadi silakan dilihat kisah Mu'adz bin Jabal. Kemudian wa'adhu manaha anhu asyirku, dan sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan. Itu apa? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Nah, ini definisi syirik. Apa itu syirik? Beribadah kepada selain Allah dibarengi ibadah kepada Allah. Nah, ini definisi ini yang banyak kemudian ditentang oleh orang-orang yang memusuhi dakwahnya beliau. Kenapa? Karena menurut sebagian besar orang, namanya syirik itu total tidak beribadah kepada Allah. Tidak demikian. Karena orang musyrik itu kadang dia beribadah kepada Allah, kadang dia beribadah kepada selain Allah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan ibadahilah Allah, sembahlah Allah, dan janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah
syai'an, sedikit pun dengan sesuatu apapun. Syai'an ini nakirah fi siyakin nahi, pada konteks larangan. Kan kalimatnya bunyinya larangan. La tusyriku, jangan kalian berbuat syirik. Kemudian ini nakirah, yang udah pernah belajar nahu tahu ya nakirah ma'rifat. Jadi nakirah dia masih global, masih global. Ini menunjukkan makna umum. Gak boleh berbuat syirik sedikit pun juga, kecil maupun besar. Kecil maupun besar, siapapun juga. Artinya kalau berbuat syirik sekali dan syiriknya itu syirik akbar, maka dia membatalkan Islam. Konsekuensinya seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya beliau itu usuli, ya, ahli usul. Wa'dhu ma nahallahu anhu asyirk. Kita lihat syarahnya dari Syekh Utsaimin, dan sebesar-besar larangan Allah adalah kesyirikan. Wa dzalika li anna a'dhamal huquqi huwa haqqullahi azza wa jalla. Kenapa syirik itu dosa terbesar? Ini juga banyak ditentang oleh orang-orang liberal. Ya. Orang-orang liberal, kok syirik jadi dosa terbesar itu gimana gitu kan? Padahal ada membunuh, ada nyolong, ada korupsi. Kok bisa syirik jadi dosa terbesar? Ini alasannya. Li'anna a'dhamal huquqi huwa haqqullah. Karena hak terbesar itu hak Allah. Fa'idha farata fihil insanu faqad farata fi a'dhamil huquq wa huwa tauhidullah azza wa jalla. Dan apabila seorang itu lalai, melalaikan, menghiraukan pada hak Allah, faqad farata fi a'dhamil huquq, maka sungguh dia telah berbuat lalai pada hak terbesar, yaitu apa? Huwa tauhidullah azza wa jalla. Itu tauhid Allah azza wa jalla. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan tentang penjelasan syirik itu apa, kemudian masuk pada poin pertama dari usul salasah ya. Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Allahu ta'ala alam bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar ternyata dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.